Bapak Ibu semuanya, apakah sudah kembali ke tempatnya masing-masing? Ayo kembali lagi, boleh dinyalakan lagi layarnya yang lagi yang sedang gak kagok ya. Boleh dinyalakan layarnya karena kita mau siap-siap untuk mendengarkan pengajaran pada malam hari ini. Bersama kita saat ini sudah hadir ya, ada Pastor Hendra, sudah ada di tempat kah? Sudah. Sudah, ya. Mohon maaf, Pastor, ini agak telat ya. Karena tadi mulainya terlambat juga, jadi mohon maaf agak telat ya. Jadi malam hari ini, Bapak Ibu semuanya, kita akan sama-sama untuk melanjutkan pengajaran How to be a Prayer Warrior. Kita sudah sampai di sesi yang kelima. Tema untuk sesi ini adalah doa, eksorsisme, dan deliverance. Kalau minggu kemarin dua minggu yang lalu ya kita sudah masuk ke mengenai setan dan malaikat, kita udah belajar sama-sama. Malam hari ini kita akan sama-sama belajar mengenai magisterium gereja tentang eksorsisme dan deliverance ya, yang akan dibawakan oleh Pastor Hendra Kimawan. Beliau ini adalah pastor paroki di Santo Laurentius Bandung dan juga sebagai moderator dari BPK PKK Keuskupan Bandung ya. Pastor, dipersilahkan untuk langsung saja melanjutkan memberikan pengajaran malam hari ini. Silahkan. Shalom Ibu Bapak, Saudara-saudariku, selamat malam semuanya. Sama-sama, mudah-mudahan suara saya terdengar ya. Sama-sama Sudah kita terdengar, Pastor. belajar mengenai apa yang dikatakan oleh gereja berkaitan dengan eksorsisme dan pembebasan, deliverance. Nah, apa yang saya sampaikan, bahannya pernah saya sampaikan dalam pertemuan-pertemuan entah kapan lah, lupa saya juga berapa waktu lalu sebelum kita masuk pandemi misalnya, seingat saya pernah juga menyampaikan hal ini. Nah, mengapa kita belajar hal ini? Karena pasti kita sudah tahu alasan-alasannya, alasan-alasan yang menyebabkan kita menyadari pentingnya yang namanya eksorsisme dan deliverance ini dan apa yang mesti kita lakukan kalau ada hal-hal yang dalam tanda petik goib, gaib, aneh, dan lain sebagainya. Mungkin dari antara ibu bapak pernah melihat beberapa waktu lalu, 2 minggu lalu atau 2 minggu lah, mungkin 2 minggu lalu ya, di cuplikan video yang ada di WA kita, yang ada di WA G kita masing-masing, mungkin disebarkan ke banyak grup. Di Katedral Jakarta ada orang yang sedang menerima komuni kan ya, sedang menerima komuni, baris, berat, tiba-tiba dia berteriak lah gitu. Wah, wah. Apa di video itu dituliskan, dituliskan judulnya, komentarnya kurang lebih sedang menerima komuni ada seorang yang kerasukan setan katanya. Itu kan yang dikatakan. Begitu mau terima komuni, ada yang aneh-aneh seperti itu, teriak-teriak, langsung dihubungkannya dengan setan gitu. Padahal setelah diselidiki-selidiki ternyata karena berbeban berat. Ada banyak luka batinnya. Orang luka batin yang nggak terkontrol, orang yang depresi nggak terkontrol, bisa tiba-tiba teriak-teriak dan banyak orang langsung mengaitkannya dengan setan, kerasukan setan katanya. Seperti itu. Maka memang harus selalu hati-hati. Jangan jangan bicara sembarangan lah kalau tidak tahu. Saudara-saudariku, yang ditekankan pertama-tama, eksorsisme itu apa? Pembebasan itu apa? Pada intinya, eksorsisme itu mengusir setan, kurang lebih seperti itu. Jadi inti eksorsisme adalah mengusir setan. Sementara deliverance atau pembebasan artinya adalah satu proses. Seseorang mengalami pembebasan, mengalami kelegaan. Dua-duanya mirip. Karena apa? Dalam kedua hal ini mirip. Mengapa? Karena dalam eksorsisme juga terjadi kemudian pembebasan, pelepasan, orang mengalami penyelamatan juga.
Nah, eksorsisme atau deliverance ini mengapa dibutuhkan? Mungkin dalam pelajaran-pelajaran yang lalu, dalam pertemuan-pertemuan yang lalu, disebutkan juga mengapa. Karena memang ada banyak serangan dari si jahat, si penggoda, si iblis, dari fallen angel, malaikat yang jatuh itu. Jadi ada banyak sekali. Yang biasa-biasa saja, namanya ada godaan, ya biasa-biasa itu ya. Ada godaan, ada obsesi, ada opresi, ada posesi. Ini adalah semua berkaitan dengan godaan, serangan dari si jahat kepada manusia. Godaan dari si jahat, serangan dari si jahat kepada manusia. Mungkin saudara-saudariku juga sudah tahu apa itu godaan, apa itu obsesi, apa itu opresi, apa itu posesi. Sedikit mau disampaikan aja dengan cepat. Godaan adalah senjata paling ampuh dan paling susah dikalahkan kalau tidak ada rahmat dari Tuhan. Setiap hari kita digoda, godaan daging, kedagingan maksudnya, ada seks, makanan, alkohol, narkotika, dan lain sebagainya. Kalau saya mendengarkan pengakuan dosa, sakramen tobat, banyak orang yang bercerita, banyak orang yang mengatakan, karena nggak boleh menyebut si A, si B, si C, kalau sakramen tobat itu ada rahasianya, tapi ada fenomena bahwa orang memang tergoda terus oleh masalah seks, oleh masalah pornografi misalnya. Jatuh dalam godaan yang sama, jatuh dalam godaan yang sama. Ada orang yang mengaku dosanya rutin. Ibu bapak, saudara-saudariku 1 bulan sekali. Banyak di antara kita 1 tahun sekalipun belum tentu kali. 1 bulan sekali, bayangkan 1 bulan sekali. Dosanya sama terus. Ngaku dosanya pada saya terus lagi. Jadi saya ingat gitu ya. Kalau hari ini si A ke saya misalnya, terus kemudian bulan kapan ke siapa gitu. Mungkin saya juga nggak ingat orangnya ini siapa. Saya sangat tahu, saya sangat hafal orangnya. Seperti itu. Namanya saya nggak tanya, saya nggak pernah tanya nama. Jadi seperti itu. Terus ada godaan ini. Jadi si setan ini membuat manusia tergoda. Kedagingan dan keduniawian, polaritas, kekayaan, kekuasaan. Seperti di Indonesia hari-hari ini kan mau pemilu ini kan ya, pemilihan presiden, MK, Mahkamah Keluarga, Mahkamah Kekuasaan katanya, ingin berkuasa terus dan lain sebagainya. Itu godaan, godaan nyata. Maka orang yang mengalami godaan, temptation dari si jahat, jangan lupa untuk selalu rendah hati dan mohon rahmat Tuhan. Mohon rahmat Tuhan. Jangan merasa diri kuat, berusaha sendiri. Jangan. Tapi betul-betul harus mohon rahmat Tuhan. Dengan rendah hati berkata, Tuhan, dengan kekuatan saya tidak mampu. Utuslah rohmu, rahmatmu berikan kepadaku. Jadi seperti itu. Obsesi bersifat eksternal. Uh, Pernah ada yang minta didoakan. Salah seorang anggota karismatik juga yang melaporkan kepada saya, ada seorang yang mengalami obsesi ini. Ada uh, tandanya di badannya itu, ada tandanya. Jadi ada merah di kulitnya, ada merah. Tapi yang menarik adalah merah ini banyakkan bentuknya salib katanya. Itu termasuk bagian ini, obsesi. Ada memar, nyeri, gerakan-gerakan internal, tiba-tiba merasa sakit, seperti apa, malam-malam terbangun, ada serangan setan, merasa apa, tiba-tiba diganggu secara seksual, ketika tidur misalnya, dan lain sebagainya. Hubungan terpecah, kegagalan dalam usaha, penyakit penderitaan yang tidak biasa, parah, kesialan, terus menerus terjadi kecelakaan dalam keluarga misalnya. Ini kecelakaan lagi. Jangan-jangan, jangan-jangan ini dari si jahat. Opresi, marah sama nyeri, apa? Sorry, obsesi,
Obsesi, orang mengalami keterikatan yang sungguh. Opresi itu mengalami, ini ada yang salah, nanti saya perbaiki. Opresi memang ditekan, mengalami memar, nyeri, kesialan, dan lain sebagainya. Yang paling berat ini adalah kerasukan, kalau pakai bahasa Indonesia. Kerasukan, kerasukan setan, kerasukan setan. Bayangkan kalau orang mengalami kerasukan. Ada film itu tuh. Kalau saudara melihat filmnya Exorcist Vatikan tuh, Gabriel Arbot kan ada filmnya sekarang di Netflix itu. Ya itu dia, kerasukan. Kerasukan setan, tiba-tiba badan terangkat, suaranya berubah, terus ada yang tenggelam di kasurnya itu, tenggelam tiba-tiba ke bawah itu dalam uh, film di Netflix itu yang bercerita tentang Gabriel Arbot, Eksorsis Vatikan. Jadi ini yang paling parah. Memang ini kenyataan yang ini sudah disebutkan juga dalam kitab suci. Dalam kitab suci, Yesus sendiri datang untuk berperang melawan musuh lama manusia, yaitu setan. Sehingga dalam Yohanes 1:38 dikatakan, untuk inilah anak Allah menyatakan dirinya supaya ia membinasakan perbuatan-perbuatan iblis itu. Dalam Markus 16, 15, 19, sebelum naik ke surga, Yesus pun menugaskan para muridnya untuk melakukan eksorsis ini, mengusir roh-roh jahat seperti itu. Ini adalah bagian dari misi Yesus. Kehadiran Yesus di dunia ini bukan hanya sekedar membebaskan manusia dari sakit, tapi melepaskan juga manusia dari kuasa setan. Nah, apa itu sesungguhnya eksorsis? Tadi sudah saya sebutkan, eksorsis itu berarti mengusir, menghalau setan pasti. Jadi tindakan mengusir, menghalau setan. Dan eksorsisme ini adalah tata caranya, ritualnya, bagaimana mengusiran setan itu dilakukan di dalam gereja Katolik. Jadi tindakan pengusiran setan dari tempat, dari orang, dari tempat, dari benda-benda yang diyakini kerasukan setan atau menjadi korban atau alat-alat tipu muslihat mereka. Jadi ada benda-benda yang dirasuki setan juga. Tiba-tiba benda bergerak, terus kemudian menghajar orang. Itu dalam film di Netflix juga diperlihatkan. Nah, jelas juga ini adalah cara-cara ritualnya yang dilakukan untuk pengusiran setan itu. Jadi eksorsisme adalah ritual. Ini ada bukunya, ritual. Ini ada bahasa Italia. Di gambar ini ada bukunya, Rito dei Exorcismi e Preghiera per Circumstanza Particolari. Jadi ini adalah buku ritus, eksorsis, dan doa untuk keperluan-keperluan khusus. Ini buku yang diterbitkan oleh Vatikan yang mengatur bagaimana eksorsis dilakukan, lalu ada doa-doa pembebasan diberikan contohnya dalam buku ini. Setan yang memasuki tubuh manusia lebih lama, itu yang tadi saya sebut sebagai kerasukan. Lama gitu. Bisa bertahun-tahun orang dirasuki setan. Diusirnya juga bisa panjang, tidak sekali jadi. Nah, di dalam gereja, menurut ajaran gereja, eksorsisme ini bagian dari sakramen tali. Sakramen tali adalah tanda-tanda suci, signa sakra yang diadakan atau dibentuk oleh gereja melalui mana dengan cara yang mirip sakramen memberikan efek, terutama spiritual, bagi yang menerimanya dengan perantaraan gereja. Sakramen tali. Jadi misalnya benda rosario minta diberkati, itu bagian dari sakramen tali. Pemberkatan rumah, sakramen tali. Daya efektif tergantung dari disposisi batin atau iman dari eksorsisme ini. Daya efektifnya tergantung dari disposisi iman. Bagaimana dari si eksorsis, dari orang, dari imamnya yang melakukan eksorsis, maupun dari orang yang kerasukan.
namun terutama dari doa-doa yang dilambungkan oleh gereja kepada Allah sebagai pengantara, ex opere operantis ecclesia. Jadi ketika eksorsisme agung, eksorsisme besar dilakukan, artinya apa? Seluruh gereja ikut berdoa. Itu maksudnya. Jadi eksorsis agung atau besar yang dilakukan oleh seorang imam yang mendapatkan kuasa dari uskup, itu artinya bukan dia sendiri yang berdoa, tapi seluruh gereja sedang berdoa, yang sedang terlibat dalam pengusiran setan itu. Pada akhirnya yang menentukan adalah Allah sendiri, kehendak Allah sendiri. Apakah seorang cepat bebas atau enggak misalnya, Allah sendiri yang menentukannya. Rumusan dan tata gerak eksorsis dalam gereja perdana merupakan seruan di dalam nama Yesus yang bangkit. Satu-satunya yang menang atas iblis. Jadi menyerukan di dalam nama Yesus. Seperti itu. Satu-satunya itu gerak eksorsis di gereja perdana. Menyebut nama Yesus. Atas perintah dalam nama Yesus dan meletakkan tangan di atasnya, menyentuh hidung, telinga, mulut, dan mengurapi dengan minyak. Itu yang dilakukan di gereja perdana. Yesus sendiri kan ketika menyembuhkan orang, melepaskan orang, caranya berbeda-beda. Nah, di gereja perdana, jadi gereja mula-mula, menyebut memakai nama Tuhan Yesus. Perintah dalam nama Yesus. Aku apa? Seperti itu. Meletakkan tangan, menyentuh hidung, telinga, mulut, diurapi dengan minyak. Pada abad ketiga, ini dalam sejarahnya, ada unsur-unsur ritus eksorsisme dalam pembaptisan. Ritus ini dibuat pada persiapan terakhir menjelang pembaptisan para calon baptis, di mana mereka harus menjalani eksorsisme setiap hari lewat penumpangan tangan. Pada kesempatan itu, uskup juga hadir untuk menumpangkan tangan atau atas calon baptis sekaligus mengusir setan. Tumpangan tangan, mengusir setan, tumpangan tangan, mengusir setan, seperti itu. Itu pada abad ketiga. Lalu ada dokumen Testamentum Domini, perjanjian Tuhan. Dalam dokumen ini terdapat doa permohonan kepada Allah yang dipimpin oleh uskup untuk menjauhkan jiwa-jiwa dari setiap penyakit dan penderitaan, kebimbangan dan keacuhan, roh jahat, dan tahayul, serta semua hal yang dapat membawa seseorang kepada kematian. Doa ini juga memuat fenomena kerasukan roh jahat, seperti keributan yang luar biasa, ceritan dan tangisan, kebencian terhadap langit, kertak gigi, dan lain sebagainya. Ini dalam dokumen Testamentum Domini. Lalu teks-teks eksorsisme baru ditemukan pada abad ke-8 dalam buku Sacramentario Gelasiano yang memuat doa pembebasan dari setan bagi super electos, yakni para anggota yang hendak bergabung dengan gereja, dan eksorsisme bagi orang yang kerasukan roh jahat. Jadi dalam pembaptisan ada eksorsis minor ya, eksorsis minor. Bayi yang mau dibaptis dihembusi, misalnya dihembusi ubun-ubunnya, seperti itu. Sambil imamnya juga berkata kurang lebih, saya agak lupa kata-katanya, tapi intinya adalah saya mengusir darimu si setan dan segala hal yang tidak benar. Tiup lalu, kayak gitulah. Nah, di Sacramentario Gelasiano ini, mulut dan telinga para baptisan disentuh dengan minyak eksorsis, oleum exorcitatum, agar dibebaskan dari pengaruh roh jahat dan mampu mendengarkan dan mewartakan sabda Allah. Dalam pelantikan katekumen, dalam pelantikan kota katekumen tahap pertama juga ada pengusiran setan. Pengusiran setan. Jadi
Ada doa di mana orang melepaskan diri, membebaskan diri dari setan dan kuasanya. Teks eksorsisme juga ditemukan dalam buku Pontificale Romane Germanico yang memuat formula yang disampaikan oleh imam sambil menandai panca indera dan bagian tubuh umat dengan tanda salib. Accipe segnum crucis in manu dextra tua. Terimalah tanda salib di tangan kananmu. Terberkatilah matamu. Jadi dibuat kayak gini lah, kayak gitu. Membuat tanda salib. Terberkatilah matamu agar bisa melihat kemuliaannya. Aku menandai semua bagian tubuhmu. Aku mengusir iblis yang menjadi penyebab segala kehancuran daging. Jadi buat tanda salib di bagian-bagian tubuh tertentu. Perkembangan formula eksorsis memuncak pada abad ke-16-17. Ada Rituale Romanum Paulus Paulus V yang diedit kembali tahun 1952. Untuk pertama kalinya di dalam sejarah liturgi hadir sebuah dokumen yang menelaah sebuah ritus eksorsisme secara lengkap. Dalam ritus tersebut ditegaskan bahwa setiap imam, khususnya pastor paroki, dapat menjalankan eksorsisme. Jadi dulu sempat setiap imam, khususnya pastor paroki, kayak saya misalnya, punya kuasa untuk melakukan eksorsisme. Kalau sekarang, nih, tidak. Kalau sekarang, hanya yang ditunjuk oleh Bapak Uskup. Siapa di Kuskupan Bandung? Sampai hari ini kayaknya nggak ada. Tampaknya nggak ada. Kalaupun ada, sempat dulu misalnya almarhum Pastor Van Mullen hanya diberi kuasa untuk satu kali saja melakukan eksorsisme agung, eksorsisme besar. Hanya satu kali. Jadi melakukan eksorsisme pakai buku resmi gereja. Wah, itu lumayan panjang lah. Itu ya. Beberapa hal penting dari dokumen ini, Rituale Romanum, yang diedit kembali tahun sampai 152. Dan sampai sekarang juga masih diperhatikan. Setiap kasus, bukan hanya dulu ya, sekarang pun juga. Setiap kasus harus diteliti dengan seksama supaya dapat dibedakan antara kerasukan roh jahat dari penyakit lain. Jadi benar-benar harus diteliti. Harus diteliti. Apakah ini kerasukan roh jahat, kerasukan setan, atau penyakit lain. Bapak, Ibu, saudara-saudariku, mohon maaf, dalam gerakan karismatik seringkali terjadi salah kaprah. Ada orang-orang yang sudah hebat, dalam tanda petik, menganggap yang ada gejala-gejala aneh itu langsung, dalam nama Yesus, saya mengusir, pergi setan, pergi, pergi, misalnya. Itu salah kaprah. Salah kaprah. Harus hati-hati. Para imam yang mendapatkan kuasa eksorsis pun diminta hati-hati. Bukan hanya dirinya sendiri yang memutuskan, tapi diteliti. Diteliti dahulu oleh ahli-ahli lain. Dalam film Gabriel Armot yang di Netflix itu, sama. Jadi orang yang kerasukan itu, yang benar-benar dikerasukan setan itu, sudah pergi ke dokter, nggak sembuh. Sudah pergi ke psikiater, nggak sembuh. Jadi pergi kemana-mana. Dan memang tidak bisa disembuhkan. Gereja kasihan, berbelas kasih, maka ingin membantu. Lalu imam yang menjalankan eksorsisme harus seorang yang saleh, hidup tak bercela, arif, berani, rendah hati, harus memiliki persiapan diri yang matang lewat devosi, mati raga, doa, dan puasa. Jadi imamnya harus saleh. Maka setiap imam yang mendapatkan kuasa untuk melakukan eksorsisme harus benar-benar mempersiapkan diri. Devosi, mati raga, doa, puasa, dan pasti dia ekaristi dahulu. Perayaan ekaristi dan menerima sakramen tobat. Jadi benar-benar bersih gitu ya. Imam yang bersangkutan diminta juga untuk menghindari diri dari setiap bentuk tahayul dan membiarkan para medis menangani penyakit-penyakit fisik. Yaitu tadi, jangan
langsung begitu aja. Ini kerasukan setan. Jangan. Ada juga imam yang sok tahu dalam tanda petik. Jadi rekan-rekan imam, rekan-rekan saya berarti ya Bapak Ibu. Ada juga yang melakukan eksorsisnya, bukan melakukan eksorsis karena nggak menyebut diri eksorsis, tapi luar biasa. Mengusir setan pakai asap rokok, bayangkan. Aduh, Tuhan, begitu saya mendengar cerita itu, saya ketawa terbahak-bahak. Dia mengusir, katanya mengusir setan, pakai asap rokok, dia merokok, katanya. Ini serius, lagi serius lagi. Dan umat percaya lagi. Jadi ada yang seperti itu kurang lebih. Imam yang bersangkutan, jadi Bapak Ibu, saudara-saudariku, eksorsis ini adalah bagian dari imam lah, pastor. Jadi pastor lah yang punya, yang bisa melakukan ini, bukan awam. Kalau pastor biasa harus mendapatkan penugasan khusus dari uskup, uskup mah bisa langsung, dia adalah yang punya kuasa itu. Jadi kalau uskup mau melakukan eksorsis anytime, kapanpun, dimanapun, anytime, anywhere, dia bisa melakukannya. Paus misalnya bisa melakukannya. Kalau imam tidak, harus mendapatkan kuasa dari uskup. Imam yang bersangkutan mendapatkan harus menasehati yang kerasukan setan agar melengkapi diri dengan doa, puasa, pengakuan, penerimaan komuni, kudus, serta penyerahan diri pada kebaikan dan kehendak Allah. Jadi diingatkan bahwa Allah berbelas mencintaimu, engkau sungguh berharga di mata Tuhan. Jadi mempersiapkan diri juga mengalami kerahiman dari Allah. Eksorsisme dalam dokumen itu harus dilakukan di gereja atau tempat-tempat kudus lainnya, dan jika ada alasan lain yang wajar dan masuk akal, dapat juga dijalankan di rumah pribadi dan dihadiri oleh beberapa saksi. Beberapa saksi, supaya benar itu ya, dilakukan pun benar gitu. Oh itu setan, bukan yang lain. Imam yang menjalankan eksorsisme harus berhati-hati terhadap taktik licik setan. Dan karena itu, doa dan permohonan harus disampaikan dengan penuh iman, kerendahan hati, dan secara terus-menerus dengan kesadaran dan otoritas. Taktik licik setan. Kembali dalam film Gabriel Armot itu, eksorsisme, eksorsis Vatikan itu, eksorsis Roma, Uskupan Roma. Taktik setan dipakai. Lembut tiba-tiba, seolah-olah pasrah, menyerah. Itu taktik aja. Tapi tiba-tiba, buak lagi. Kerasukannya itu, manifestasinya, wah luar biasa lagi. Jadi macam-macam, membelas, mohon belas kasihan, misalnya. Itu taktik-taktik licik dari setan. Selama eksorsisme berlangsung, sakramen Maha Kudus tidak boleh diletakkan di tubuh orang yang kerasukan, supaya nggak kesenggol. Seperti itulah perilaku yang kurang sopan, dibanting misalnya oleh si setannya, sakramen Maha Kudus. Sementara salib, air suci, religi orang kudus tertentu dapat digunakan dalam pengusiran setan. Eksorsisme dapat dilakukan berulang kali jika setan tidak dapat diusir. Jadi berkali-kali, bisa panjang prosesnya juga. Imam yang melakukan pengusiran setan harus memakai jubah dan stola ungu. Dalam kitab hukum kanonik 1917 ada juga bagian eksorsisme yang ditempatkan dalam judul sakramen tali. Jadi ditegaskan lagi harus dapat izin. Izin dari ordinaris hanya dapat diberikan kepada imam yang suci, bijaksana, integral, memiliki integritas dalam hidup. Jadi si imam yang melakukan eksorsis benar-benar ya harus suci, bijaksana, integritas hidupnya boleh bolehlah bagus gitu ya. Jangan imam yang aneh-aneh lah. Ntar bisa jadi pasur dukun lagi soalnya. Eksorsisme tidak hanya terbatas pada umat beriman dan para katekumen, melainkan juga kepada orang-orang bukan Katolik, termasuk bagi mereka yang sudah mendapatkan hukuman ekskomunikasi. Jadi eksorsisme boleh kepada untuk siapa saja. Dalam kitab hukum kanonik 1917.
Pelayanan eksorsisme yang dijalankan dalam baptisan, konsekrasi, dan pemberkatan adalah para klerikus yang sah melaksanakan ritus-ritus suci. Jadi eksorsisme minornya dilakukan bisa sah oleh klerus, oleh saya, misalnya oleh para imam. 93 sama. Tak seorang pun, jadi kitab hukum kanonik yang berlaku sekarang, hukum gereja yang berlaku sekarang tahun 83. Tak seorang pun dapat dengan sah melakukan eksorsisme terhadap orang yang kerasukan, kecuali telah memperoleh izin khusus dan jelas dari ordinaris wilayah. Izin itu oleh ordinaris wilayah hendaknya diberikan hanya kepada imam yang unggul dalam kesalehan, pengetahuan, kebijaksanaan, dan integritas hidup. Jadi imamnya luar biasa ini. Mengapa harus gitu? Harus unggul dalam kesalehan, pengetahuan, kebijaksanaan? Karena sangat pelik katanya. Sangat pelik, dan karena itu tidak seorang pun dapat dengan legitim melakukan eksorsisme terhadap orang kerasukan, kecuali telah memperoleh izin khusus dan jelas dari uskup. Sangat pelik. Karena itu tadi, tidak semua orang yang kelihatannya kerasukan itu adalah kerasukan. Jangan-jangan sakit mental, depresi, stres, luka batin misalnya. Ibu bapak saudara-saudariku, ketika misalnya ada kebangunan rohani Katolik, orang yang ditumpangi tangan, didoakan itu ya, didoakan, terus kemudian jatuh, ada yang mencerit-cerit, bla bla bla. Setelah selidiki, diajak bicara, banyakkan mengalami luka batin. Ada masalah dalam hidupnya. Sehingga ada yang berkata, berdasarkan penelitian dari 100 orang, dari 100 orang yang dikatakan kerasukan setan, jadi dinyatakan kerasukan setan, bukan dinyatakan, dikatakan kerasukan setan, dan tanda-tandanya seperti benar-benar kerasukan setan, hanya 4 orangan lah, hanya 4 orang yang benar-benar kerasukan setan. Seperti itu. Jadi harus hati-hati memang. Imam yang diberi izin untuk melakukan eksorsisme harus memiliki syarat tertentu, tadi sudah disebutkan, unggul dalam kesalehan, pengetahuan, kebijaksanaan, integritas hidup. Kesalehan, karena roh jahat memiliki kekuatan besar terhadap manusia, membuat kehidupan rohaninya lebih dari para imam lain. Jadi dia benar-benar saleh hidupnya, pendoa. Pengetahuannya luas, sehingga mampu membedakan kerasukan setan atau orang itu mengidap kegangguan kejiwaan. Mampu membaca tanda-tanda orang yang dikuasai atau kerasukan roh jahat. Di samping itu juga ia harus memiliki bijaksana, memiliki integritas hidup. Jadi pada intinya, ini bagian imam lah. Eksorsis itu bagian imam. Dan harus mendapat izin dari Bapak Uskup. Tanpa punya izin, seorang imam yang melakukan eksorsis agung, eksorsis resmi, gereja atas nama gereja, pakai buku resmi, nggak bisa. Kalau nggak ada izin dari Bapak Uskup. Seperti itu. Ini kembali ditekankan lagi. Mengapa beberapa kali Vatikan membuat dokumen yang seperti ini? Karena ada imam-imam yang bandel juga, gitu. Karena imam bandel, fenomena kerasukan setan, godaan setan banyak, banyak imam-imam yang bandel. Terutama di negara-negara Katoliknya kuat, terus kepercayaan-kepercayaannya kuat. Banyak imam yang jadi eksorsis lah, walaupun tidak mendapatkan izin dari Bapak Uskup. Maka ditekankan lagi oleh Vatikan ini. Di Meksiko misalnya, di Filipina juga seperti itu. Maka ditegaskan juga nih, para uskup sangat didorong untuk menaati pelaksanaan ketentuan-ketentuan ini. Vatikan hanya berkata, Bapak Uskup,
para Bapak Uskup, ini adalah persoalan serius. Jangan cuek bebek lah seperti itu. Perhatikanlah. Jadi itu ya. Ditekankan lagi juga, umat beriman Kristiani tidak boleh menggunakan rumusan eksorsisme melawan setan dan para malaikat yang jatuh the fallen angels yang disebutkan dalam rumusan yang disusun secara resmi atas perintah Paus Leo 13. Jadi nggak boleh pakai teks itu. Para uskup diminta untuk mengingatkan umat beriman akan hal itu. Mungkin ada juga orang-orang yang merasa bisa gitu ya. Jadi eh, pakai teksnya yang disahkan oleh Paus Leo 13 seperti itu. Para uskup diminta menjaga agar mereka yang tidak diberi wewenang yang legitim tidak berusaha memimpin jemaat di mana di dalamnya doa-doa didaraskan untuk memperoleh pelepasan roh jahat dan dalam prosesnya roh-roh jahat itu diinterogasi untuk mencari tahu identitasnya. Siapa kamu? Katanya. Sebutkan namamu. Wah, itu nggak boleh. Tapi kadang-kadang juga kan ada mohon maaf juga di kalangan karismatik yang melakukan itu. Siapa? Tanya. Dari mana? Seperti itu. Hal ini dilakukan pada kasus-kasus di mana meskipun mereka tidak melakukan eksorsisme dalam arti sesungguhnya, namun demikian terlihat seperti menyatakan pengaruh roh jahat. Penegasan di atas tidak harus menghentikan umat beriman Kristiani untuk berdoa sebagaimana diajarkan Yesus agar mereka dibebaskan dari jahat. Lebih dari itu, para gembala harus menggunakan kesempatan ini untuk mengingatkan umat beriman sebagaimana diajarkan dalam tradisi gereja menyangkut peran penting doa syafaat perawan Maria yang terberkati, para rasul dan orang kudus bahkan di dalam pergumulan rohani orang-orang Kristen melawan roh-roh jahat. Dokumen resmi yang sekarang adalah The Exorcismis et Supplicationibus Quibus Dam. Ini dokumen eksorsisme tata cara liturgi baru bagaimana melakukan eksorsis gitu ya. Ditegaskan ulang siapa yang boleh, harus hati-hati seperti itu. Jadi benar-benar harus melibatkan banyak orang ahli. Jadi imam tidak boleh sembarangan berkata, dia kerasukan misalnya. Harus tanya dulu. Saya ingat misalnya almarhum Pastor Soekarno, ketika ada orang yang minta didoakan, yang aneh-aneh gitu ya, seperti orang kerasukan gitu, dia akan selalu berkata, pergi dulu ke psikiater. Diminta. Seingat saya, Pastor Soekarno pernah bercerita, dia meminta bantuan dari Dokter Lukas. Mungkin ada yang kenal di antara Bapak Ibu, Dokter Lukas, psikiater yang di Boromius, uh, minta pendapat dia. Apakah ini karena sakit gitu, seperti itu. Nah, setelah ahlinya berkata ini memang bukan karena penyakit, maka kemudian didoakan seperti itu. Jadi ini eksorsisme itu pada intinya adalah bagian dari imam. Harus selalu hati-hati digunakannya, hanya boleh dipakai buku eksorsisme ini oleh imam yang dipilih oleh uskup. Seperti itu ya. Ada juga ini instruksi lagi, selalu uskup diosesan harus terlibat. Kitab hukum kanonik, pokoknya hanya imam yang dapat izin supaya tidak terjadi turkun, pastur dukun, atau rokun, romo dukun, seperti itu. Seperti yang saya ceritakan tadi, menghembus-hembus, misalnya seperti itu. Jadi pada intinya eksorsisme itu bisa dilakukan pada benda, ketika orang dibaptis ada eksorsisnya juga, ketika orang menerima sakramen tobat ada eksorsisnya, ada pelepasannya juga yang dilakukan oleh imam ya. Ada eksorsis minor, eksorsis kecil, ada juga eksorsis agung. Eksorsis kecil itu misalnya pemberkatan garam ketika mau ketika apa? Ketika pemberkatan air pakai garam itu, pemberkatan rumah misalnya. Doanya kan gini, jelas lihat.
Allah yang Maha Kuasa, ini berkat garam. Allah yang Maha Kuasa, engkau menyuruh Nabi Elisa mencampurkan garam ke dalam air, supaya air itu memancarkan kesehatan dan kesuburan. Dengan rendah hati kami mohon, tunjukkanlah kasih sayangmu dan berkatilah garam ini, supaya barang siapa diperciki dengan air yang dicampuri garam ini, diluputkan dari serangan setan dan diteguhkan oleh kehadiran Roh Kudus. Demi Kristus Tuhan kami. Amin. Nah, terus kalau ada juga pemberkatan garam khusus menjadi garam apa? Berkat garam kudus untuk menghindari roh jahat yang khusus memang diberkatinya. Mohon bantuan untuk supaya dipakai untuk menghindari roh jahat, mengatasi pengaruh guna-guna. Tanda salibnya aja bukan hanya satu. Misalnya, Allah yang Maha Kuasa kami mohon, berkatilah garam ini. Itu tanda salib yang pertama. Seperti dahulu engkau memberkati garam yang ditaburkan di atas air oleh Nabi Elisa. Semoga di mana saja garam ini ditaburkan, dari situ setan beserta pengaruhnya dihalaukan. Semoga kekuatan roh-roh jahat, imam, ilmu hitam, guna-guna, kutukan, dan tipu daya setan tidak berdaya bagi orang yang menggunakan garam ini dan bagi tempat di mana garam ini ditaburkan. Semoga engkau melindungi mereka yang menggunakan garam ini dari setan dan karyanya, juga dari pengaruh dan roh dan orang jahat. Lalu tanda salib kedua, berkat yang kedua, demi nama Yesus Kristus, enyahlah setan dan pengaruhmu dari tempat dan orang yang menggunakan garam ini. Jadi garam diberkati, kuasanya, kuasa garam ini juga akan terpakai, akan kuat bagi tempat dan orang yang menggunakan tempat yang digunakan garam ini atau orangnya juga seperti itu. Jadi contohnya ini Pak ada perintahnya invokatif, imperatif, pokoknya penyelamatan dari Tuhan Yesus. Contoh misalnya ini, aku perintahkan kamu setan, musuh keselamatan manusia, akuilah keadilan dan kebaikan Tuhan, yang dengan penilaian adil telah mengutuk kesombongan dan kecemburuanmu. Aku perintahkan kamu setan, pangeran dunia ini, kenali Tuhan Yesus yang tak terkalahkan. Dia mengalahkanmu di padang gurun. Ini kan jadi sejarah keselamatan. Pergilah dari makhluk ini. Dari siapa yang didoakan itu, yang mana juru selamat dilahirkan di antara kita, menjadikannya saudara, dan dengan mati di kayu salib, dia menebus dengan darahnya. Aku perintahkan kamu setan, penggoda umat manusia, kenalilah roh kebenaran. Karena itu, pergilah setan, pergilah dalam nama Bapa. Ini ketika membuat seperti ini dalam nama Bapa, buat berkat 3 kali, dan Putra dan Roh Kudus. Pergilah demi iman dan doa gereja. Larilah menuju tanda salib suci Yesus Kristus Tuhan kita. Jadi si setan diusir supaya pergi ke bawah salib Tuhan Yesus. Jadi ini bagian eksorsisme. Bagian eksorsisme bagi Bapak Ibu, saudara-saudariku menjadi pengetahuan. Karena apa? Karena nggak bisa dilakukan. Eksorsisme hanya bisa dilakukan oleh imam. Saya pun tidak bisa melakukannya karena tidak diberi kuasa oleh Bapak Uskup. Ini babak pertama eksorsisme. Ada kalau ada yang mau tanya boleh ya. Babak pertama. Babak kedua, kita masuk ke deliverance yang bisa dilakukan oleh kita semua. Oleh saya, imam, juga oleh ibu bapak semuanya. Deliverance. Ya, Pastor mau jawab pertanyaan dulu atau nanti aja? Oleh eksorsis dulu aja. Bagian eksorsis apa? Ya, banyak. Jadi pertanyaan yang pertama, apakah yang menyebabkan gereja tidak memberikan kuasa eksorsisme kepada setiap imam pada zaman sekarang ini? Kenapa harus imam-imam tertentu yang dipilih oleh uskup gitu katanya? Itu yang pertama ya. Mengapa? Gereja Katolik sekarang ini meyakini bahwa kuasa mengusir setan itu diberikan kepada para rasul. Jadi para rasul nih ya. Para rasul. Siapa penerus rasul-rasul itu? Penerus rasul-rasul adalah uskup. Jadi yang mendapatkan kuasa untuk mengusir setan adalah rasul-rasul yang diteruskan oleh para uskup itu. Nah, jadi imam biasa nggak punya kuasa itu.
Jadi diberikanlah kepada imam yang diberi kuasa oleh uskup. Jelas Bapak Uskup juga ngelihat orangnya. Kalau orangnya seperti saya, mungkin Bapak Uskup saya Hendra masuk jalan-jalan wae, dan ya, nggak dipercaya deh, kayak gitu mungkin ya. Jadi seperti itu ya. Para rasul Gereja Katolik meyakini bahwa kuasa mengusir setan diberikan kepada para rasul. Para rasul zaman sekarang siapa? Penerus para rasul zaman sekarang adalah para uskup. Tuh. Yang Ya. mendapat semua uskup mendapat kuasa. Nah, kuasa ini didelegasikan oleh uskup pada Nah, pastor siapa, kayak gitulah. oke, Itu oke, yang Pastor. jawabannya pertama. Ya, terima kasih. Harusnya terjawab sih. Nah, eh, bagaimana hal pengusiran setan yang dilakukan dengan bukan dalam nama Yesus, seperti yang dilakukan oleh saudara kita yang sebelah, gitu. Nah, itu setannya mungkin setan yang beda. Maksudnya beda. Ya, gini katanya. eh, kita nggak bisa tahu ya. Itu kan imannya orang lain kan ya. Iya. Iman berbeda. Jadi kita nggak bisa menilai lah. Nggak bisa menilai iman seseorang, orang lain yang beragama lain ya. Kita Mm-mm. kalau melihat itu hormati aja. Kalau lucu-lucu ya ketawa aja. Tapi jangan langsung mendiskreditkan. "Oh, wah itu nggak benar itu, bla bla bla." Karena konsepnya pemahamannya pakai iman Katolik kan ya. Di Iya. gereja tetangga kayaknya yang udah disebut evangelis atau apa gitu, wah itu bisa langsung dalam nama apa, langsung gitu loh kusir-usir gitu ya. Tapi ada juga yang pakai, kalau tetangga Muslim kan ya, pakai tasbih disembur-sembur. Tapi itu juga kalau udah pakai sembur-sembur air kan udah mengandung apa, klinik itu udah campuran dengan kejawen. Ada pastor juga tuh minum pakai air, puh puh. Ada enggak. Ya kita nggak bisa menilai lah itu, biarin aja. Tapi kita sebagai orang Katolik, kalau tahu ada orang Katolik yang seperti itu, beritahu. Misalnya datang ke tetangga sebelah misalnya ya, minta tolong, beda-beda. Saya ada buku, buku apa ya? Nanti saya bagikan PDF-nya, mudah-mudahan saya ingat. Buku Oke. tentang yang gini-gini lah ya. Jadi yang didoakan, misalnya ada benda-benda yang sudah kerasukan setan, udah kerasukan setan. Pokoknya yang sudah jadi jimat misalnya. Ketika didoakan oleh orang lain dan didoakan oleh orang yang seperti imam misalnya ya, beda katanya. Diukur pakai alat tentang energinya seperti apa. Jadi yang didoakan oleh orang-orang lain beda dengan yang didoakan oleh seorang imam Katolik. Atau benda-benda itu kemudian dibersihkan oleh air biasa dengan air suci, beda juga katanya, energinya itu beda. Nanti tolong ingatkan aja, PDF bukunya ada, nanti saya kirimkan PDF bukunya, lumayan lah daripada beli bukunya kan ya, seperti itu. Oke. Lanjut lagi ya, Pastor. Bagaimana kita bisa tahu seseorang sampai pada tingkat eksorsis? Bedanya apa dengan kemasukan roh-roh yang dapat ditolong oleh awam dalam pelayanan doanya? Mungkin ini maksudnya deliverance kali ya, ya Pastor Deliverance ya. saja, tunggu aja deliverance ya. Nanti kita bahas nanti aja kali ya, berarti ya. Ya. Oke. Eh, Kenapa untuk pengusiran tadi itu kan menggunakan, tadi kan dikatakan menggunakan garam ya, bisa dengan menggunakan garam. Kenapa menggunakan garam? Apa dasar teologi dan dasar logis dari penggunaan kedua materi, berarti air dan garam tersebut gitu. Ya, kalau air jelas menyucikan, baptis misalnya ya, udah pasti kalau itu. Nah, kalau yang garam, doanya pun gini kan, doa doa garam itu ada dasar biblisnya. Kalau garam, kalau air udah pastilah baptis, pembersihan, udah artinya itu kan apa? Membersihkan. Nah, misalnya kalau garam nih, garam, mengapa garam? Jadi udah dilakukan pada sejak zaman dahulu juga garam itu. Bentar ya, doanya lihat seperti ini. Allah yang Maha Kuasa, kami mohon berkatilah garam ini. Seperti dulu
engkau memberkati garam yang ditaburkan di atas air oleh Nabi Elisa. Jadi ada praktek zaman dahulu pakai garam gitu ya. Jadi ada dasar biblisnya, terus kemudian garam sendiri kan bisa mengawetkan. Jadi artinya membuat orang tidak rusak dalam arti seperti itu. Garam zaman dulu kan diasinkan seperti itu supaya tahan lama, daya terhadap kebusukannya lambat gitulah. Daging yang digarami lambat seperti itu. Jadi ada dasar kitab sucinya. Dalam praktek sehari-hari pun dasar garam itu mengawetkan, menguatkan garam, pakai garam gitu. Zaman dulu ketika belum ada kulkas misalnya, supaya daging tidak cepat busuk, ya diasinkan kan, seperti itu. Jadi itulah kurang lebih dasar biblisnya, air dan garam. Kalau air udah pastilah. Ya, oke. Ada lagi, Pastor. Setan itu kan makhluk roh katanya. Apakah dia bisa menggerakkan benda? Terus apakah dia bisa juga membunuh dan melukai secara fisik? Ya, bisa. Ini yang benar-benar kerasukan setan. Bisa menggerakkan benda, bisa membuat orang mati. Aduh saya lupa di mana. Ketika saya menyiapkan ini lagi itu di negara sempat terjadi, entah di Jerman kalau nggak salah ya, orang eh, imam dihukum di penjara karena yang dieksosisnya itu meninggal. Jadi eksorsisnya itu gagal, dalam tanda petik gagal, si setan nggak pergi, malah orangnya meninggal. Jadi orangnya mati. Jadi dihukum dia, imam itu dihukum. Jadi benar-benar bisa, setan bisa menggerakkan. Jadi ini setannya bukan udah setan ecek-ecek gitulah. Jadi Ya, setan tingkat sakti, itu ya. Tingkat lebih tinggi lagi. tingkat tinggi, Nah, katakan seperti itu. Pastor, apakah kesurupan biasa itu dianggap sebagai kerasukan setan? Terus kalau misalkan ada yang ketempelan, berarti kan maksudnya kesurupan kesurupan itu sama dengan ketempelan ya. Apakah Ya, itu biasanya kenapa? Apakah karena roh itu berusaha mendapatkan kekuatannya agar lebih kuat dari aura negatif yang dipancarkan orang tersebut, misal karena orang itu banyak masalah atau karena hal lain? Jadi ya, apakah ya kesurupan itu disebut kerasukan setan atau bukan? Terus kenapa gitu? Kenapa bisa terjadi? kalau kata orang kesurupan itu kesurupan setan, namanya juga kesurupan kan. Kata Pastor Alphonse Sebatu almarhum, dia kan psikolog ya, doktor yang menyelidiki yang gini-gini, dia ahli juga. Dia bilang yang kesurupan itu 100% yang orang kesurupan pagi-pagi anak-anak sekolah gitu ya. Perempuan kebanyakan penyebabnya adalah dirinya sendiri. Ada yang masih lapar, jadi banyak pikirannya kosong, kayak gitulah ya. Depresi, stres, dan itu secara psikologis bisa menyebar, bisa menulari orang lain. Jadi orang lain tertular, ikut kesurupan. Dan seringnya perempuan yang kena kesurupan itu. Mengapa? Mungkin psikologi batinnya juga beda ya, seperti itu. Jadi kesurupan kata Pastor Alphonse Batu, ala kalau ada kesurupan mah 5 menit juga udah beres sama saya katanya. Kurang lebih seperti itu. Dia yang mempelajari tentang ini psikologi, dia tahu itu kebanyakan mayoritas adalah kondisi psikologi seseorang dan itu nyebar. Persis kalau kita membuat ibadat tobat, misalnya kalau Bapak Ibu pernah ikut retret anak-anak, dulu remaja, membuat ibadat tobat, gelap gitu ya. Ada satu yang nangis kan, tiba-tiba yang lain ada yang ikut, nangis juga. Nangis, hampir seluruh ruangan nangis. Begitu lampu dinyalakan, tak, tiba-tiba pada dia mulai. Malu kali ketahuan. Jadi nular kalau yang itu, menular. Jadi itu belum tentu. Saya hanya bisa berkata belum tentu ya. Karena menurut Alphonse Batu, mayoritas bukan karena kesurupan, karena setan, tapi karena kondisi seseorang. Orang yang lapar bisa tiba-tiba pikirannya macam-macam karena Hmm. garamnya kurang dalam tubuhnya juga. Orang yang
natriumnya kurang dalam tubuh juga kan bisa gini, bisa berhalusinasi. Ketika udah berhalusinasi, ngelihat ada benda, ada orang, misalnya ada apa, wah, ya kacau lah seperti itu. Oke, ya. Satu lagi, Pastor ini. Ya. Katanya saya nonton film The Nun 2. Apakah itu sejenis eksorsisme? Jadi film-film yang segitu memang sejenis, saya nggak tahu ya, saya belum ngelihat Tenan dua. Tapi kalau film-film yang seperti itu memang eksorsis. Jadi diusir gitu ya. Ada dilawan Mm-mm. si setan itu. Jadi melawan setan, mengusir setan. Jadi karena inti eksorsis adalah mengusir setan itu. Oke, sepertinya udah dulu, Pastor. Silahkan Ya, dilanjutkan dulu. Nanti kalau ada lagi Bapak Ibu yang berikutnya yang sesi ini ada yang mau bertanya, silahkan. Silahkan, Pas. deliverance, pembebasan, pelepasan. Ini yang lebih ngonek dengan kita ya. Karena ini bisa dilakukan oleh semua, oleh imam, oleh awam, dan lain sebagainya. Jadi ini adalah pembebasan dari belenggu atau pengaruh roh jahat, setan dalam tahap awal. Jadi tahap awal ini, bukan sampai udah kerasukan. Karena ketika ada orang yang didoakan, sampai kemudian manifestasinya seperti orang kerasukan, misalnya, itu nggak boleh diteruskan doa pelepasannya itu. Harus berhenti. Harus berhenti, ditenangkan orangnya, lalu tunggu eh, sampai datang eksorsis resmi gitu ya. Seperti itu. Jadi deliverance, dasar biblisnya udah tahu, Yesus mengusir supaya orang mengalami keselamatan, kebahagiaan, sukacita. Jadi ini selalu berhubungan dengan keselamatan dari dosa, orang supaya benar-benar mengalami kebebasan. Pada saat yang sama katanya penting untuk tidak melebih-lebihkan hal ini. Salah satu taktik setan adalah menghadirkan orang agar lebih berbahaya dan lebih penting daripada dirinya sendiri. Pokoknya ketika ada muncul setan-setan, hati-hati aja, jangan sok melebih-lebihkan. Nah, ini dikatakan demikian dalam kata pengantar dokumen Deliverance Ministry, pelayanan pembebasan yang dikeluarkan oleh ICRES Council, Kardinal Kevin Farrell. Karena ini deliverance itu paling sering dilakukan oleh teman-teman kita, oleh kita di karismatik ya. Dikatakan ini dia. Pelayanan deliverance adalah salah satu karunia Roh Kudus untuk memberi kesaksian akan berlimpahnya rahmat Allah untuk seluruh dunia lewat pembaruan karismatik Katolik. Jadi ini memang karunia lah. Jadi ada kalau orang diajak mendoakan orang sakit, mendoakan yang aneh-aneh, katanya ada di rumah aneh-aneh kan ya. Yang dicari ya orang-orang yang biasa. Orang-orang yang biasa, yang sudah seperti gini kan. Siapa itu? Ya kita lah, orang-orang karismatik. Dokumen IKRIS ini adalah BPK-nya lah. BPK-nya Badan Pelayanan Karismatiknya tingkat dunia. Dokumen IKRIS menggarisbawahi situasi yang mengkhawatirkan di mana ada kekurangan paham, kekurang pahaman di antara umat Katolik termasuk para imam tentang setan dan strateginya. Saudara-saudari, sampai sekarang juga ada imam yang nggak percaya sampai setan. Dia nggak percaya aja. Ada yang dalam tanda petik seperti kerasukan setan nggak percaya langsung. Itu mah bohong-bohongan katanya. Kondisi jiwa lah seperti itu. Jadi ada kekurang pahaman tentang setan dan strateginya yang mengakibatkan ketakutan yang tidak sehat akan kenyataan setan. Wah, setan nggak bisa dilawan misalnya. Orang Katolik yang meminta tolong dukun untuk dibebaskan dari roh jahat karena gereja tidak bisa menolong mereka. Jadi yang tadi saya ceritakan itu ya ada yang seorang anak yang di badannya itu udah tiba-tiba merah seperti darah gitu, salip-salip gitu ya. Akhirnya sama orang tuanya nggak minta didoakan sih sama imam. Orang tuanya minta doakan ke gereja tetangga, padahal Katolik. Dukun iya, orang udah kesel, merasa dikirimi oleh apa? Dikirimi
sesuatu lah, apa disantet seperti itu. Jadi datang ke dukun. Terus kebetulan lagi orang pintar yang dimintai pendapatnya orang Katolik juga, kurang ajar orang Katolik ini. Dulu saya seperti itu katanya. Dan kalau mau ngirim bayarnya, ada yang 10 juta, ada yang 50 juta, ada yang 100 juta katanya. Ada yang mau hanya biasa-biasa saja, ada yang mau sampai mati juga bisa katanya seperti itu. Jadi orang Katolik datang ke paranormal, ke dukun. Karena merasa gereja tidak bisa menolong. Orang Katolik yang minta tolong gerakan Pantekosta, jadi bukan kepada orang Katolik sendiri gitu ya. Jadi ada kebutuhan ini. Bagaimana position atau operation terjadi? Orang kerasukan seperti itu. Bagaimana itu bisa terjadi? Pastor, mohon maaf sepertinya ada gangguan sinyal ya. Pastor Hendra, ya sepertinya ada gangguan sinyal Bapak Ibu semuanya. Bapak Ibu nanti untuk bahannya dan untuk sesi-sesi yang lalu eh, apa namanya nggak akan maksudnya tidak akan dibagikan gitu ya untuk bahannya tidak dibagikan tapi bisa dilihat di YouTube-nya PPK. Pastor Hendra sudah kembali ya? Masih di mute. Berarti sinyal dari saya yang kacau balau. Silahkan dilanjutkan lagi aja. Siap. Jadi orang mengapa bisa sampai seperti itu? Latar belakangnya ada bisa bermacam-macam. Jadi bagaimana itu bisa terjadi? Bisa terjadi misalnya karena pengaruh dari keluarga sendiri ya. Pengaruh dari keluarga sendiri, penyakit fisik dapat diturunkan dari nenek moyang dan orang tua. Begitu juga opresi bisa diwariskan. Kalau terjadi upaya bunuh diri dalam keluarga, maka generasi berikutnya terpengaruh. Itu biasa kan ya, cukup sering terjadi. Karena image-nya, konsepnya udah beda gitu. Begitu juga dengan aborsi, kebiasaan okultisme dalam nenek moyang dapat menyebabkan opresi bagi generasi selanjutnya. Jadi orang ngelihat kebiasaan. Jadi kebiasaan seperti itu. Ngelihat misalnya kalau ada keluarga yang orang tuanya pisah, misalnya divorce, kakek neneknya juga divorce. Mungkin dalam diri si anak itu, dalam diri seseorang menganggap itu lumrah, biasa-biasa saja. Mantra atau dan kutukan orang lain, jadi dikirim ini ya. Pengaruh mantra dan kutukan bisa sangat merusak. Kadang-kadang karena cemburu atau keserakahan, orang mengutuk lewat tukang sihir, dukun, voodoo, black magic. Ada gitu ya kan. Cinta ditolak, dukun bertindak. Nah inilah mantra dan kutukan orang lain itu seperti itu, kurang lebih. Mengundang roh-roh jahat, semua tindakan ini dapat mendatangkan opresi. Orang yang mengundang roh jahat atas orang lain belum tentu menguasai roh-roh tersebut. Kenyataannya yang terjadi sebaliknya. Siapapun yang mengundang roh jahat dengan mengucapkan kutukan atau mantra justru dikuasai oleh roh-roh jahat. Jadi orangnya sendiri bisa kena, bisa ya udah, kalau udah kena ya payah lah ya. Mengundang roh jahat supaya orang lain yang kena, ternyata dirinya sendiri kena. Lewat juga self invitation, ya diri sendirilah yang nggak, diri sendiri yang udah berokultisme lah, bahasa gampangnya okultisme.
Pergi ke dukun, tukang sihir, peramal, itu kan menciptakan masalah. Kena lah udah. Pergi ke ahli membaca tangan untuk main-main. Tapi si ahlinya ini memang udah ya alatnya si setan lah. Mendengarkan musik keras, zaman dulu kan kalau ini, kalau kata si apa, si Mongol, mungkin tahu ya Mongol ya. Kadang-kadang saya dengar juga Mongol waktu dia masih jadi pengikut gereja setan. Dia bilang memang musik, musik yang keras-keras isinya itu menghujat Allah. Ada dia bilang seperti itu si Mongol itu. Waktu dia masih belum bertobat. Mendengarkan musik, menyimpan ajimat, jimat, cincin, macam-macam jimat lah. Bisa seperti itu. Saya pernah bercerita, ada seorang teman saya yang kecelakaan parah, persis satu angkatan dengan saya di SD, kecelakaan parah. Secara teoritis dia kan udah masuk ke ICU segala. Secara teoritis harusnya udah meninggal. Udah selesai nih, jantungnya itu sudah selesai berdetak. Harusnya. Tapi nggak mati-mati. Lalu apa yang terjadi kemudian? Dia pakai cincin yang udah susah dilepaskan. Begitu cincinnya dipotong, jadi lepas dari tubuhnya, tek, langsung. Alat itu yang di rumah sakit di ICU itu datar langsung. Setelah cincinnya. Kadang-kadang kita juga mendengarkan ya, ada orang yang sulit meninggal. Tapi nggak semuanya karena pengaruh jihad tentunya ya. Tapi kadang-kadang ada seperti ini. Mengundang sendiri, jalangkung, jalangkung, jalangkung katanya kan. Itu juga, itu jelas manggil setan itu jalangkung, jalangkung. Papan Oija, kalau di luar negeri ada papan Oija sama kan. Nanya pada setan, jawabannya ada ntar huruf di huruf mana berhentinya, itu kan papan Oija. Tapi sekarang untuk main-main juga ada pakai papan itu, dijual. Kalau lihat Tokopedia ada tuh dijual papan Oija. Lalu ada orang lewat self indulgence, memuaskan diri, memuaskan nafsunya sampai ketagihan lah jadinya. Ada beberapa situasi yang bisa mengundang roh jahat dalam hidup kita. Relasi seksual bebas, pornografi, konsumerisme yang berlebihan, kecanduan narkoba itu kan memuaskan diri sehingga dia nggak bisa lepas. Novel horor, video, audio yang berisi kebudayaan kematian, seks, horor, pornografi, lewat okultisme, penggunaan simbol dan lambang setan, okultisme, spiritualisme, Freemason, neopagan, New Age, dan lain sebagainya. Nah, deliverance, pembebasan ini penting karena fenomena seperti itu. Deliverance bisa dilakukan untuk diri sendiri. Jadi doa pribadi, doa mohon pembebasan, mohon pelepasan. Dalam buku yang dikeluarkan oleh Vatikan, doanya misalnya kayak gini nih. Saya bacakan ya. Ya Tuhan Allah, ini self-difference. Contoh doanya. Ya Tuhan Allah, kasihanilah aku hambamu. Aku ini bagaikan wadah tak berguna karena banyaknya mereka yang menghadang aku. Bebaskanlah aku dari tangan musuh-musuhku. Bantulah aku, carilah aku yang hilang. Baharuilah aku bagimu. Bila sudah kau temukan, janganlah tinggalkan aku. Bila kau pulihkan, jangan tinggalkan aku. Jadi mohon kekuatan pembebasan dari apapun juga lah. Membebaskan dari suami istri yang tidak setia misalnya. Kadang-kadang kan ya ada ya, kita mengalami banyak umat Katolik juga sedang bergumul. Ada suami istri yang tidak setia misalnya. Contoh doanya. Tuhan, Engkau memberi kami kebebasan untuk memilih pasangan kami. Aku mempunyai pasanganku sendiri, orang yang amat aku cintai. Aku membaktikan diri padanya dalam sakramen perkawinan. Kami memulai kehidupan rumah tangga kami dengan harapan untuk mempunyai rumah tangga yang penuh cinta dan kebahagiaan, harmonis dan damai.
Namun dalam kenyataan kami seperti kami mengalami mimpi buruk. Sebelum cukup lama kami hidup bersama sebagai keluarga, kami sudah mulai merasakan bahwa ikatan cinta kami satu sama lain sudah semakin kendor dan tidak sedalam dulu. Kami tidak lagi merasakan kehidupan berkeluarga yang penuh dengan cinta, keharmonisan, dan damai. Kami malahan mulai menjauhi satu sama lain dan bahkan sikap benci mulai muncul di antara kami. Kami tidak lagi mempunyai kata-kata manis terhadap satu sama lain. Ini bermula ketika pasanganku mempunyai hubungan dengan pihak ketiga. Baru sekarang ini Tuhan aku mengetahui adanya hubungan itu. Kendati aku dahulu, aku memberikan dia kepercayaan yang penuh. Sekarang pikiranku makin kacau, perasaan benciku terhadapnya makin menjadi. Dalam nama Tuhan Yesus, aku mengutuk dosa yang dilakukan pasanganku supaya tidak terulang lagi. Semoga Tuhan dapat mengalihkan perhatiannya dari pihak ketiga yang mengganggu kedamaian dan keutuhan rumah tangga kami. Tuhan, semoga Engkau menguatkan hatiku. Jadi ini self-difference, memberi kekuatan kepada dirinya, juga mendoakan pembebasan bagi suami atau istri yang tidak setia. Banyak juga kan sekarang ini suami istri yang tidak setia. Mohon penyembuhan, mohon pembebasan bagi anak yang kecanduan game misalnya kan ya. Jadi banyak hal. Contoh lain doa pelepasan seperti ini. Tuhanku, Engkau adalah seluruh kekuatan. Engkau adalah Allah. Engkau adalah Bapa. Kami mohon kepadamu melalui perantaraan dan bantuan dari malaikat agung Mikael, Rafael, dan Gabriel untuk pelepasan saudara-saudari kami yang diperbudak oleh yang jahat. Seluruh para kudus di surga datanglah membantu kami. Dari kecemasan, kesedihan, dan obsesi kami mohon, bebaskanlah kami ya Tuhan. Dari kebencian, persinahan, kedengkian kami mohon, bebaskanlah kami ya Tuhan. Dari pikiran iri hati, kemarahan, dan seterusnya. Dari setiap bentuk seksual yang penuh dosa, bebaskanlah kami ya Tuhan. Jadi ini adalah doa pelepasan self pribadi gitu ya. Bisa didoakan oleh siapapun juga. Ada banyak contoh doa ini. Yang dari Vatikan pun ada contoh doanya dalam bahasa Indonesia. Nah, ada juga deliverance yang ini yang paling sering terjadi dalam gerakan karismatik, deliverance dari roh jahat. Deliverance dari roh jahat adalah problem pastoral yang mempengaruhi kesejahteraan seluruh tubuh Kristus. Pengabaian berupa tiadanya pelayanan deliverance akan memaksa umat Kristen untuk meminta tolong dari sumber-sumber yang keliru. Pergi ke tetangga, pergi ke dukun, misalnya itu maksudnya. Fokus doa deliverance bukan berperang melawan roh jahat, fokusnya bukan berperang melawan roh jahat. Kalau eksorsis jelas perang kan, saya usir, pergi, seperti itu. Namun, mengantar orang untuk mempunyai relasi yang hidup dan kuat dengan Yesus dan gerejanya. Orang merasa kembali dicintai oleh gereja. Maka dikatakan pelayanan deliverance adalah bagian dari evangelisasi. Evangelisasi kan membawa kabar sukacita, kabar gembira. Nah, ini pun orang yang mengalaminya kemudian mengalami kebahagiaan, ketenangan. Saya sungguh dicintai oleh Tuhan. Meskipun pelayanan deliverance sangat berguna, sangat penting untuk mengingat bahwa pelayanan ini bukan sakramen atau sakramentali. Jadi ini adalah bukan sakramen atau sakramentali. Jadi dilakukan oleh banyak orang, oleh umat beriman. Kristen, Katolik lah ya, seperti itu. Kalau kita Katolik. Seperti yang dikatakan oleh Kardinal tadi, pelayanan deliverance adalah karunia Roh Kudus, di mana lewat suatu doa dalam nama Yesus, orang yang dirasuki roh jahat dibebaskan. Formal eksorsisme dalam gereja Roma Katolik membutuhkan izin uskup dan tidak sering dilakukan. Jadi yang eksorsis tadi, eksorsis besar, eksorsis agung, jarang terjadi. Deliverance di sisi lain lebih sering dilakukan khususnya di komunitas karismatik. Jadi gayanya deliverance. Kalau yang
di pastor yang pernah dari Manila itu, mayoritas yang dilakukan adalah deliverance. Bagaimana kita mendoakan deliverance? Saat orang minta tolong, jadi datang one to one encounter. Jadi saya datang gitu ya, bertemu, minta tolong. Saat itu bisa didoakan. Saat orang berdoa bersama dalam persekutuan doa atau kebangunan rohani Katolik dan ada seorang yang berperilaku aneh selama pujian dan penyembahan. Doa penyembuhan dan deliverance atau baptisan Roh Kudus memperlihatkan memperlihatkan manifestasi aneh. Ketika ditumpangi karunia mendapatkan karunia Roh Kudus, kalau bahasa Inggrisnya tetap kan ya, baptis Roh Kudus. Kalau bahasa Indonesia para ahli liturgi akan marah. Baptis ya sakramen katanya. Tapi kalau bahasa Inggris, orang-orang di luar negeri nggak ribut itu. Pembaptisan Roh Kudus itu udah istilah biasa kan ya. Hanya di Indonesia kayaknya ribut sendiri. Saat orang lain atau keluarga atau teman membawa orang yang memerlukan pembebasan, seseorang datang dengan gejala sakit kepala atau muntah, dan kita sendiri tidak sadar. Problemnya bisa bersifat fisik, persis seperti eksorsis tadi juga ya. Bisa psikologis atau demonik, atau kerasukan, atau si setan ini. Batas antara psikologis dan diabolik kadang sangat tipis, sehingga kita bisa keliru. Betul kalau ini kan ya, kadang-kadang mirip sekali. Orang teriak-teriak, oh, 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 misalnya kan. Ada yang memang karena stres kan, depresi. Tapi ada juga yang memang pengaruh dari si jahat. Maka butuh proses discernment, hati-hati. Discernment, membedakan, proses pembedaan. Kita perlu membedakan apakah seseorang memerlukan pelayanan deliverance, pembebasan, pelayanan medis, atau psikologis. Maka sekali lagi orang yang mendoakan deliverance juga, seperti di dalam eksorsis, imamnya harus cakap, unggul, jangan sok tahu. Dalam mendoakan ini juga, kita jangan sok tahu, harus melakukan discernment. Apa prinsip discernment? Prinsipnya, observasi. Yang pertama observasi, lihat. Observasi orang tersebut untuk tahu apakah masalahnya fisik, psikologis, atau emosional. Lebih baik melihat semua tanda-tandanya daripada hanya melihat satu dua tanda saja. Misalnya sakit kepala bisa karena fisik atau psikologis, maka obat atau pengobatan mungkin diperlukan. Kasih obat misalnya. Jadi observasi sangat penting. Orang yang muntah-muntah terus misalnya. Dari stres juga katanya bisa muntah-muntah kan ya, luka batin itu. Jadi doanya hati-hati juga supaya nggak salah doa. Dari pengalaman juga, prinsip discernment pengalaman. Lebih banyak pengalaman dalam pelayanan dapat membantu memahami masalah dengan lebih baik. Jadi libatkanlah misalnya pengalaman para senior, ajak bicara. Kalau yang seperti ini gimana gitu ya. Konsultasilah. Dan ketika kita juga semakin banyak pengalaman, tentu kita udah semakin tahu, oh ini apa, oh ini kayaknya sih karena stres doang, walaupun teriak-teriak juga, ini pasti ada trauma tertentu, misalnya seperti itu, dari pengalaman lah, semakin tahu seperti itu. Jadi selalu harus hati-hati, waspada. Jangan sedikit-sedikit setan, jangan sedikit-sedikit setan. Jadi konsultasi diperlukan termasuk dengan dokter medis untuk second opinion, third opinion. Mencari second opinion menyangkut kasus tersebut penting untuk menghindari asumsi keliru dan pendapat yang bias. Seperti saya katakan tadi, Pastor Soekarno kan bukan eksorsis resmi, tapi dia banyak mendoakan pembebasan kan ya, almarhum Pastor Soekarno. Yang beliau lakukan, dia minta second opinion tuh dari dokter luka, psikiater. Ini gimana nih? Apakah secara medis bisa dijelaskan atau gimana? Nah, kalau Dokter Lukas berkata,
Pastor, ini nggak bisa, tampaknya nggak bisa dijelaskan medis. Barulah doa pembebasan, deliverance. Karena tidak memakai buku eksorsis agung itu ya. Jadi deliverance bisa dilakukan. Karunia-karunia roh seperti sabda pengetahuan, sabda kebijaksanaan, pembedaan roh, dan lain-lain sangat membantu untuk memahami masalah tersebut. Maka kalau tim itu bagus gitu ya. Kalau orang yang punya ada karunia sabda pengetahuan kan bisa mendapatkan bisikan dari Tuhan sendiri. Oh ini doanya apalah gitu. Yang lebih tepat. Ini penyebabnya apa. Mempersiapkan doa deliverance. Jadi ketika doa ini mau diadakan, tim sekali lagi. Carilah tempat yang tenang, tempat tanpa banyak gangguan. Usahakan tersedia gambar kudus, salib, air suci, minyak pengurapan. Kalau di Indonesia, ini kalau di luar negeri di daerah-daerah Katolik yang namanya minyak pengurapan udah biasa. Jadi minyak pengurapan ini bukan minyak katekumen, bukan minyak krisma, bukan minyak orang sakit ya. Tapi memang minyak yang dikhususkan untuk pengurapan. Minyak-minyak tadi bisa dipakai, tapi yang minyak-minyak tadi yang minyak krisma, minyak pengurapan orang sakit, minyak katekumen kan dipakai oleh imam kalau itu. Kalau ini bisa dipakai oleh siapa saja, hanya di Indonesia belum populer. Di Indonesia belum populer. Masih banyak imamnya sendiri menganggap aneh. Apa itu minyak pengurapan? Itu kan oleh pastor harusnya. Malah kalau pakai minyak-minyak itu, kalau ada pastor yang tahu, saudara bisa dimarahi. Gak boleh itu. Itu harus pastor, harus imam. Jangan sembarangan katanya. Wah bisa dimarahi. Bisa ribut itu. Jadi ya tetaplah hati-hati. Tetap ya. Kalau ada imam yang terlibat, jelas lebih mudah. Sediakan tempat untuk muntah, bejana untuk mencuci tangan, air, air minum, tisu. Jadi ini siap-siap benar-benar supaya kadang-kadang kan deliverance itu bisa macam-macam manifestasinya kan ya. Gunakanlah kapel yang ada sakramen Maha Kudus kalau ada. Jadi ruang dikhususkan lah. Jadi benar-benar ini deliverance yang nggak muncul sesaat gitu ya. Jadi memang disiapkan. Jangan ketika ada orang konsultasi, tiba-tiba konsultasi, saya gini, gini, gini. Dulu saya pernah ke dukun, langsung ditengking saat itu juga. Oi, tengking tengkang. Nggak bisa, nggak bisa. Malah antipati ntar orang. Deliverance-nya kelamaan juga. Seharian penuh. Woi, seharian penuh. Ya capek. Mungkin orang yang didoakan juga berpikir doa deliverance. Kok nggak selesai-selesai ya? Mau pergi gimana? Ada orang baik mendoakan, tapi tetap terus didoakan. Udah pegel, duduk terus misalnya karena udah seharian. Kok nggak selesai-selesai? Kalau deliverance dilaksanakan di tempat umum, maka mungkin menjadi satu kesaksian. Namun juga bisa tidak enak dan terlalu memalukan kalau ada manifestasi yang aneh-aneh kan ya. Terus kemudian diceritakan kemana-mana. Eh, Ketika didoakan penepangan tangan misalnya, ketika ada pencurahan Roh Kudus gitu ya kan. Itu juga kan memohon rahmat supaya seseorang dilepaskan. Terus kemudian ada orang yang sampai apa resting gitu ya sambil teriak, wow, wow, wow. Terus diceritakan, wah si itu katanya, si bapak itu, si ibu itu, ketika didoakan, ya tuh teriak-teriak katanya. Wah, kan itu jadi nggak enak gitu ya. Janganlah cerita-cerita pada orang yang tidak berkepentingan. Maka sebaiknya berdoalah bersama dalam tim. Alasannya karena keanekaragaman. Kita sampai jam berapa ya? Ntar saya kelamaan lagi. Udah mau jam 9 lagi. Aduh, harus lebih cepat kayaknya. Sorry, Iya, sorry. Pastor, dicepatin aja sedikit Ya, ya. ya, 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 benar-benar. Jadi berdoa dalam tim lah ya. Jadi observasi dahulu, jangan cepat-cepat memutuskan. Siapa yang sebaiknya jangan mendoakan ini. Jangan dilibatkan. Orang yang pemalu, ragu-ragu, cemas. Malah ntar dia yang ketepaan. Orang otoriter, agresif. Jangan. Orang yang hidupnya kacau, keluarganya kacau.
mendoakan supaya pasangan suami istri misalnya pulih kembali, tapi dia sendiri belum pulih dengan istri atau suaminya, ya kurang pas lah ya. Lihat orangnya juga, orang yang pernah dirasuki, diganggu roh jahat, hati-hati juga, karena bisa balik lagi. Jadi harus diakui lah otoritasnya, entah oleh PD-nya, bahwa ini adalah tim pendoa yang sah, oleh BPK, oleh uskup, dan sebagainya, tapi hidup rohaninya harus dijaga ya. Jadi orang menerima sakramen tobat. Jadi prosesnya tetap mohonlah kalau bisa ya, ada orang yang didoakan ini, suruh ngaku dosa dulu. Benar-benar disembuhkan dahulu gitu ya. Kalau punya jimat benar-benar dilepaskan dahulu. Jadi disiapkan orangnya. Nah, penting ini penting. Jangan berteriak. Sesi doa bukan saat untuk drama dan teater. Jangan berteriak, jangan histeris atau keras. Yang diperlihatkan kepada umum. Jadi jangan seperti itu. Kalau eksorsis memang seperti drama kan pakai salib besar, di air suci, pakai dupa misalnya. Itu kan bagi drama. Kalau deliverance tidak seperti itu. Tidak seperti itu. Jadi jangan teriak-teriak. Maka yang terutama adalah doa. Ini terutama adalah doa. Mohon perlindungan, memanggil nama Yesus, pertolongan Bunda Maria dan para kudus untuk melindungi orang tersebut, keluarganya, tim, anggota tim, keluarga tim, timnya sendiri, tempat dan semuanya dari akibat buruk yang mungkin terjadi. Jadi mohon perlindungan. Kalau sungguh terjadi possession, artinya kerasukan, selesai. Minta imam yang diberi tugas oleh uskup. Jadi doanya bisa doa hening. Jadi ketika mendoakan pakai doa hening pun diam gitu ya, tapi dalam hati nyala iblis, bab ada tertulis kau harus menyembah. Jadi timnya itu berdoa. Ada orang yang mendoakan dengan tenang, yang lain berdoa dalam batin. Tuhanlah gembalaku, Mazmur 23 misalnya doakan. Doa vokal juga. Nggak usah berdrama lah. Jangan teriak-teriak. Tenang. Atmosfer tenang harus dijaga. Penuh percaya diri. Ajaran gereja mengingatkan akan bahaya berkomunikasi dengan roh jahat. Jadi jangan mengajukan pertanyaan, jangan mengajukan informasi. Siapa kamu? Misalnya itu udah nggak boleh. Satu-satunya interaksi kita dengan roh jahat adalah perintah sederhana untuk mengikat dan mengusir mereka. Dalam nama Tuhan Yesus, semoga engkau misalnya tidak balik lagi. Doa deliverance. Doa yang biasa dipakai dalam deliverance biasanya bunyinya demikian. Aku memerintahkan dalam nama Yesus agar engkau meninggalkan makhluk ciptaan Tuhan. Agar engkau. Beda dengan eksorsis. Dalam nama Yesus, aku memerintahkan engkau. Pergi. Kan sangat beda kan ya? Sangat beda. Maka karunia pembedaan roh juga sama, penting. Lalu ada doa penyembuhan. Dalam deliverance, kalau penyembuhan yang pasti, doa mohon Roh Kudus, supaya kalau orang udah merasa tenang, jiwanya diisi oleh Roh Kudus, lalu diakhiri dengan syukur. Jangan lupa syukur, berterima kasih, dan lain sebagainya. Biasanya orang kemudian lega, bebas. Lega, bebas, hidupnya berubah. Yang sebelumnya murung, bisa tersenyum misalnya. Seperti itu. Lalu terus dibantu kalau orangnya bantu gitu ya. Jangan sampai dia kembali lagi, si roh jahat itu kembali karena kosong jiwanya. Setelah dibebaskan, kosong jiwanya. Ntar dia datang lagi katanya kan kalau dalam Injil bersama dengan 7 temannya. Jadi semakin jahat. Terus jaga. Jangan simpan jimat-jimat. Pokoknya itu semua lepaskan. Relasi baik dengan Tuhan Yesus. Bekerjalah dalam tim. Ingat, bekerja dalam tim, jangan sendirian. Lawan jenis juga, jangan hanya dengan lawan jenis misalnya. Datang duaan, kecuali ya pengakuan dosa kan beda ya. Sakramen tobat itu pun orang tahu lah biasanya. Jadi jangan juga sampai ketergantungan orang minta didoakan.
merasa gini, skrupel, merasa ada terus, misalnya. Sensasionalisme, hati-hati, jangan sensasional, drama, teriak-teriak, dan lain sebagainya. Penutup, penutup, lewat 3 menit. Deliverance adalah pelayanan, di mana hasilnya dapat dilihat secara instan. Orang yang didoakan tenang, itu maksudnya ya. Instan tuh orang yang didoakannya tenang, lega, tersenyum kembali. Tapi pada saat yang sama membutuhkan penanganan yang mahir, dan orang terbaik yang memiliki karunia sehingga dapat mengenali dalam diri seseorang adalah iblis itu sendiri. Apakah ada si jahat atau enggak gitu ya. Dalam Lukas 4:33-34, ketika Yesus sedang mewartakan di sinagoga, seorang yang kerasukan setan berseru, "Hai engkau Yesus Nazaret, apa urusanmu dengan kami? Engkau datang hendak membinasakan kami?" Dalam kisah 19, kita menemukan ketika 7 putra Kue-Kua mencoba mengusir roh jahat itu berkata, "Aku kenal Yesus." Jadi si jahat pun bisa kenal Yesus. Jadi hati-hati. Tetap orang yang kemasukan setan itu dalam kisah Rasul melompat menerkam, malah jadi ganas kan ya. Dan seperti itu. Jadi pada intinya tetap waspada dalam doa deliverance, orang bisa tenang, bahagia, dan mudah-mudahan ya bahagia semuanya lah. Begitu dahulu. Sharingnya berhenti dahulu. Terima kasih. Oke, terima kasih Pastor untuk Sama penjelasannya Anton. untuk pengajaran malam hari ini. Ini sebetulnya waktunya sudah jam 9, cuma ini ada beberapa pertanyaan. Saya coba cepat aja ya Pastor yang nanyainnya, dan Bapak Ibu mungkin berhenti dulu aja pertanyaannya karena ini kayaknya sesinya menarik banget ya Pastor. Jadi ini saya kebanjiran ini judulnya. Jadi pertanyaannya ditutup, kita bahas untuk yang sudah masuk aja. Jadi, Pastor, sebetulnya jadi perbedaan antara eh, eksorsis dan deliverance itu kan sama-sama berarti pengusiran setan ya. Sama-sama mengusir setan, tapi perbedaannya seperti apa jadinya? Terus Pengusiran apa? setan, eksorsis, Hmm, pengusiran setan, hmm, deliverance tekanannya pada karunia rahmat ilahi yang membebaskan. Saya lega. hmm. Jadi enggak, Oke. karena deliverance kan belum tentu setan. Ya, jadi lebih ke apa tadi, kelegaan itu ya, membebaskannya itu. Nah, terus apa sih yang membedakan deliverance dan penyembuhan? Apakah deliverance selalu menjadi bagian dari penyembuhan atau sebaliknya? Deliverance bisa diikuti dengan penyembuhan. Bisa diikuti dengan penyembuhan ya. Seperti itu. Bisa ya Itu berarti. jawabannya. Bisa. Jadi Oke, tidak selalu, tapi. oke. Nah ini Kalau apa namanya? Ada orang yang menganggap kalau rosario itu sebagai jimat, katanya dibawa di mana-mana dibawa dan dipakai saat mendoakan atau pengusiran, pengusiran, menganggap kurang afdol jika tidak memakai rosario itu. Bagaimana komentar Pastor soal mengenai hal ini? Rosario Ya. yang sudah diberkati adalah sakramentali. Sakramentali tadi udah saya katakan, berkat Tuhan ada terutama bagi orang yang memilikinya. Di rosario ini bukan jimat, mau hilang mau enggak. Tapi ini adalah alat doa. Rosario adalah alat doa yang bukan sekedar untuk alat berdoa karena sudah diberkati. Tapi rosario ini akan mengingatkan kita akan kuasa Tuhan sendiri. Saya ditemani oleh Tuhan yang berkuasa. Dengan memegang ini saya lebih yakin, padahal Tuhan selalu ada kan ya. Tapi ini memberikan sugesti yang lebih. Sekali lagi, rosario yang sudah diberkati, yang ada kuasanya itu. Dalam tanda petik ya, sakramentali. Ya, kalau rosario Sakramental. diberkati, nah kalau rosario baginya, misalnya kalau ibu bapak punya rosario, kalau udah diberkati belum, misalnya, udah katanya dikasih, tapi minta diberkati lagi, saya yang pegang, supaya berkatnya untuk saya. Ketika diberkati pertama kan nggak tahu, rosario ini untuk siapa. Pastornya mendoakan, doa siapa katanya. Nah kalau pegang, saya mendoakan yang memegangnya. Nah, Jadi oh, ini bukan jimat, jangan sampai. Tapi ini adalah alat doa yang berguna. Ada salibnya, salib yang sudah sakramentali tadi, simbol kekuatan dari Tuhan Yesus yang mati dan bangkit. oke. Sip.
bagaimana tahu, ini ada lagi pertanyaan, bagaimana tahunya kalau saya kemasukan roh jahat? Terus bagaimana kalau kita mendapat gangguan kuasa gelap, tapi roh jahatnya itu dikirim orang? Bagaimana bisa lepas dari pengaruhnya dan kita harus kemana untuk pelepasannya? Nah, bagaimana tahu? Maka dibutuhkan ahli. Tanya pada yang lebih paham dahulu. Tanya pada senior. Jangan sedikit-sedikit, wah ini setan. Jangan sedikit-sedikit seperti itu. Jadi tanya dahulu, berkonsultasi lebih dahulu. Dari ahli itulah kemudian kita udah tahu ya. Oh ya ini. Kemana? Doakan deliverance dahulu, misalnya oleh teman-teman satu tim. Minta tolong pastornya juga. Seperti itulah. Jadi jangan berkata seolah-olah ini pasti. Saya diganggu nih, diguna-guna. Belum tentu. Belum tentu. Maka konsultasi lebih dahulu. Jangan lupa konsultasi lebih dahulu ya. Oke. Nah, ada lagi. Kalau eksorsis itu kan tadi perlu adanya romo yang pastor yang ditunjuk khusus. Nah, bagaimana bila dalam satu kasus yang sangat mendesak tidak ada romo tersebut, apa yang harus dilakukan dan kalaupun untuk awam melakukannya, apakah berbahaya? Nah, memang bisa berbahaya bagi awam. Bisa berbahagia karena apa? Eh, dirinya kalau nggak siap bisa kena. Terus malah pindah pada dirinya. Kalau imam kan udah, kalau imam khusus memang sudah disiapkan. Maka seandainya terjadi seperti ini, panggil dahulu teman-teman, bawa teman, doakan dalam tim. Belum ada imam nih ya, doakan dalam tim, doa deliverance. Doa deliverance, pakai dalam nama Yesus, semoga engkau pergi, misalnya kan ya. Seperti itu. Tim, ingat. Nah, kalau terus memang nggak bisa terus, akhirnya kan harus tanya ke Bapak Uskup. Bapak Uskup, lewat imam, ini ada orang yang memang udah kerasukan nih, nggak bisa diapa-apain. Siapa yang bisa dimintai tolong untuk melakukan eksorsis agung, eksorsis besar itu ya, pakai rumusan doanya. Itu. Ingat tim aja dahulu. Lebih baik konsultasi tim. Oke. Nah, ini tadi Tim romo pendoa tadi. juga pendoanya yang benar-benar suka doa ya. Ya, ini tadi ada pertanyaan tadi kan mengenai doa deliverance untuk pasangan. Katanya tadi ada kata saya kutuk. Apakah itu boleh? Nah, apa dulu yang dikutuk? Saya kutuk orangnya nggak boleh kan? Nggak boleh ya. Tapi kalau apanya berarti pastor yang boleh Kalau perbuatannya gitu? pernyataannya coba saya lihat lagi ya. Ya, Lihat lagi. Hep, up. Doa pembebasan. Doa pembebasan. Ya, yang dikutuk itu dosanya. Dalam dosanya. namamu Yesus, aku mengutuk dosa yang dilakukannya. Jadi yang disumpahin itu dosanya, bukan pasangannya. Pasangannya dikutuk kasihan. Jadi yang sebenarnya aku dalam nama Yesus, aku mengutuk dosa yang dilakukan pasanganku supaya tidak terulang lagi. Dosanya, bukan orangnya. Oke, ya. Terus ini tadi ini ada lanjutan pertanyaan. Mau misalkan tim pada nggak ada dan darurat, misalkan kita berada di tempat di mana orang yang terdekat yang sedang kesurupan, ya berarti apa yang harus dilakukan? Tenangkan dulu. Jadi walaupun nggak ada tim, nggak apa, sendirian, ditenangkan. Jadi karena belum tentu ke aneh-aneh kan ya, tenangkan aja dulu. Ajak ngobrol bisa nggak? Tangannya dipijat-pijat misalnya kayak gini nih ya, supaya orangnya sadar. Kan bisa aja cuman karena psikologis gitu ya. Tenangkan dahulu. Biasanya kan kalau udah tenang diajak ngomong normal gitu biasanya. Nah, Oh, setelah itu barulah disiapkan, didoakan seandainya benar gitu ya. Tenangkan dulu. oke. Ditenangkan dulu ya. Ya, jadi Nah, jangan panik, doa kitanya juga jangan Bapak panik. Maria, Bapak lihat aja sambil gini, Bapak kami ya, supaya tenang orangnya gitu ya. Bapak kami, salam Maria. Iya, oke, Pastor. Ini sih agak apa namanya ini ada yang bertanya juga bagaimana pendapat Pastor tentang
prana, katanya prana dari sisi gereja itu seperti apa sih? Prana. Terus ada juga yang tanya tentang hipnotis. Nah, itu seperti apa? Apakah Dari gereja, Prana dari sisi gereja, di antara orang-orang gereja sendiri masih ada dua pendapat. Yang mirip-mirip Prana itu kan Reiki, kayak gitu kan hmm, mirip-mirip kan ya. Prana, ya, Reiki, semua kan olah nafas, bla bla. Masih ada dua pendapat. Jadi belum ada langsung pek garis hitam atau putih gitu ya. Tapi satu hal yang bisa diingat, ketika orang dikatakanlah mulai buka buka cakra, itu udah New Age. Nih, kalau menurut saya tidak. Orang dibuka mata apa indera ketiganya atau indera kelima atau keenam seperti itu ya. Jangan. Saya pernah melarang, melarang di Paroki Laurentius. Ada cikung ya. Pernah ada cikung. Pola napas kan bagus. Tapi kemudian iklannya adalah iklannya siapapun yang ikut walaupun tidak melakukan ikut olah napasnya bisa buka cakra. Dikatakan seperti itu. Oh, begitu ada cakra-cakra langsung saya katakan tidak. Selesai sudah. Napasnya, olah napasnya bagus. Tapi begitu ada cakra-cakraan, selesai. Hipnotis, hipnotis juga dilihat ya, hipnotis. Hipnotis dilihat, hipnotis yang ilmiah ada kan ya, hipnotis ilmiah. Nggak apa-apa, gereja mengakui kalau hipnotis bisa dipakai. Tapi hipnotis jangan sampai dipakai untuk membuat orang kehilangan kebebasannya. Jadi jangan sampai orang kehilangan kebebasannya. Pernah di acara ada hipnotis hiburan juga ya di antara pertemuan pertemuan sinode, sinode Keuskupan Bandung. Ada pastor yang dihipnotis ya, masih ingat? Terus ada Romo Mardi, Romo Mardi Yesuit sebagai fasilitator dari Jakarta kan ya. Si pastor ini dihipnotis sampai dia malu ngelihat rekamannya dihipnotis. Tanyalah, siapa orang yang nggak disukai? Itu Romo Mardi katanya. Oh, Romo Mardi, kenapa nggak disukai? Bau dia katanya. Seperti itu. Hiburan itu memang, tapi kan bisa membuat orang malu. iya, Gitu. Jadi hati-hatilah. Tapi ya. memang gereja mengakui hipnotis bisa membantu orang. Oke, ini mungkin pertanyaan terakhir aja, Pastor. Ada penyembuhan sakit penyakit yang memakai sarana air putih yang didoakan, seperti pengobatan oleh Anton Porat dari Kupang. Apakah seorang Katolik, terutama yang karismatik, mengakui sarana-sarana yang dipakai? Bukankah permohonan pada Tuhan tidak perlu memakai sarana? Karena saya pernah ditegur beberapa orang yang dipermasalahkan adalah sarana air yang kita minum. Nah, kalau yang gitu, sarana-sarana, hati-hati ya, sarana-sarana itu, apakah air berkat beda kan? Ya, air yang didoakan dengan air berkat beda. Air yang didoakan oleh imam itu udah sakramentali. Air yang didoakan oleh siapa kita nggak tahu. Doanya kepada siapa. Walaupun menyebut nama Tuhan nggak tahu Tuhan yang mana. Jadi kalau yang gitu-gitu menurut saya pribadi berkata nggak, jangan. Kalau minta air yang sudah diberkati, minta berkatnya ke imam. Karena itu pasti tidak menyalahi iman, ajaran gereja. Tidak. Seperti itu. Kalau yang Pak Anton saya nggak tahu ya. Tapi menurut saya sih baiknya ya enggak lah. Menurut saya ya. Bisa aja kalau pastor lain ditanya berkata, ayo nggak apa-apa, cuman air aja kok. Bisa aja. Seperti itu. Oke, terima kasih Pastor Henda. Bapak Ibu semuanya boleh kasih reactionnya buat pengajarannya pada malam hari ini ya. Luar biasa banyak yang kita dapat. Banyak hal-hal yang ternyata belum kita tahu sebelumnya tuh ternyata ya itu nggak boleh, ini boleh, ini nggak boleh gitu. Banyak banget lah. Nah Pastor, terima kasih untuk pengajarannya. Ini ada sedikit pengumuman dulu nanti di akhir mohon Pastor untuk pimpin doa dan kasih berkat penutup ya Pastor ya. Oke, Bapak Ibu untuk sesi-sesi yang sudah lalu gitu ya dan untuk sesi malam hari ini nanti bisa dilihat rekamannya di YouTube-nya BPK PKK Keuskupan Bandung.
ada saya share linknya ya di ini di apa namanya di chat. Nah, yang kemarin sudah ya, untuk yang sekarang mungkin nanti bisa dilihat di beberapa hari ke depan kali ya. Nanti belum, soalnya belum sempat, belum keburu diupload. Nanti beberapa hari ke depan bisa dilihat aja di situ ya. Kalau ada yang tertinggal atau mau share sama teman-teman yang lain boleh. Oke. Nah, berikutnya kita akan masuk di sesi berikutnya itu 2 minggu ya, 2 minggu dari sekarang di tanggal 1 November. 1 November kita akan kembali lagi untuk mengikuti sesi yang ketiga, pintu masuk setan dalam hidup manusia dan medan peperangan rohani yang akan dibawakan oleh Bapak Krismanto Kusbiantoro. Ya, jadi untuk hari ini aja sudah seru ya, apalagi untuk sesi-sesi berikutnya pasti juga nggak kalah serunya dan pastinya menambah iman kita gitu. Jadi jangan dilewatkan Bapak Ibu, kita ketemu lagi hari Rabu tanggal 1 November. Nanti link untuk Zoom-nya juga akan di-share di WA Bapak Ibu semuanya. Berikutnya, pengumuman berikutnya, kembali mengundang Bapak Ibu untuk memberikan persembahan kasihnya ya untuk malam hari ini, yang sudah merasa diberkati untuk malam hari ini boleh memberikan persembahan kasihnya ke nomor BCA 77747580880 atas nama Timotius Theophilus atau Ingriani Wijaya. Untuk yang sudah memberikan, kami ucapkan terima kasih banyak, dan untuk persembahan kasih ini juga nanti akan digunakan untuk kegiatan BPK PKK berikut-berikutnya. Jadi sekali lagi, terima kasih untuk yang sudah memberikan, yang masih mau memberikan, masih kami tunggu. Berikutnya, ini adalah pengumuman untuk ada retret penyembuhan luka batin. Kalau di sesi yang lalu kita kan sudah belajar tentang bagaimana mendoakan orang yang luka batin. Nah, untuk Bapak Ibu yang ingin mengikuti retret penyembuhan luka batin, ini akan diadakan tanggal 27 sampai 29 Oktober. Diadakan oleh PD Buah Batu ya, PD Buah Batu Bandung, dengan pembicaranya ada Bapak Surya, ada Bapak Alex, dan ini pujiannya, worship leadernya oleh Beni Nugroho dan tim. Di Wisma Pratista, biayanya itu ini satu kamar 4 orang 850.000, satu kamar 2 orang 1 juta. Untuk informasi lebih lanjut bisa menghubungi Sis Fang Fang di nomor ini. Bapak Ibu kalau butuh infonya boleh capture sekarang ya. Nanti silahkan dihubungi ini apa namanya, personal orang, untuk orangnya silahkan dihubungi aja untuk mendaftar. Ya, udah ya pengumumannya selesai, selesai. Sekian pengumumannya Bapak Ibu. Sampai ketemu lagi di sesi berikutnya, dan saat ini mari kita tutup dengan doa dan berkat dari Pastor Hendra. Mari kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Pujian, hormat, serta syukur kami aturkan kehadirat-Mu, ya Tuhan Bapa yang penuh kasih, karena Engkau senantiasa menyertai kami. Pandanglah kami, para putra-putrimu, yang ingin menjadi orang yang mampu berdoa dengan baik, bisa mendoakan orang lain juga, dan rela juga didoakan. Pandanglah kami semua yang terus-menerus ingin belajar, agar kehidupan spiritual kami dapat semakin meningkat. Tuhan, semoga apa yang kami peroleh pada malam hari ini, juga pada pertemuan-pertemuan sebelumnya, juga apa yang akan kami peroleh pada pekan-pekan mendatang, kiranya itu semua semakin meningkatkan kualitas hidup rohani kami. Kami dapat semakin menjadi manusia pendoa, manusia yang berdoa, manusia yang bisa mendoakan orang lain juga. Bantu kami Tuhan, agar kami senantiasa membuka hati, membuka diri padamu, memohon senantiasa agar Roh Kudus-Mu sendiri yang bekerja dalam kehidupan kami, yang memampukan kami untuk semakin baik hari demi hari, baik dari sisi spiritual maupun juga dari sisi pelayanan. Kiranya pada malam hari ini pun Kau menjaga, melindungi kami semua, sehingga kami boleh beristirahat dengan baik, dan pada hari esok bangunkanlah kami, sehingga kami dapat memuji dan memuliakan Engkau melalui aktivitas-aktivitas yang akan kami lakukan. Kiranya Engkau pun senantiasa memberkati seluruh anggota keluarga kami, agar mereka pun baik adanya. Semoga berkat Tuhan
senantiasa melimpahi saudara sekalian, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Tuhan memberkati. Terima kasih semua. Selamat malam. Terima Mohon maaf kasih, Selamat malam. Pastor. Terima Terima kasih kasih, Romo. Pastor. Semuanya. Selamat malam Terima kasih semuanya. Romo. Selamat malam. Terima Malam, kasih. Pastor. Jangan Terima lupa kasih PDF-nya semuanya. ya. Bye-bye. Bye-bye. Terima kasih. Terima kasih semuanya. Sampai ketemu lagi. Terima kasih. Terima kasih semua. Terima kasih. Ayo, ayo buka BO, buka BO. Ayo, ayo, ayo. Bro Chris, jangan kabur dulu. Bentar. Siap. Saya jadi bingung gimana caranya ini. Bisa nggak? Bisa bentar. Oke. Sip.